Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada kawan-kawan semua. Tabi'un, alhamdulillahirabbil alamin, kita pada saat ini berada pada zaman yang serba modern. Sistem manajemen digital sangat diperlukan untuk merapihkan data-data administrasi yang ada di lembaga yang kita kelola. Tentunya saya sendiri selaku admin Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung, yang mana pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung selalu upgrade mengikuti perkembangan zaman yang makin hari makin modern, termasuk sistem manajerial. Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung, kami menggunakan aplikasi teknologi pesantren Smart Digital. Yang dimana pesantren tersebut adalah aplikasi sistem manajemen terintegrasi, yang dimana aplikasi tersebut dikembangkan oleh PT Digital Teknologi Perkasa. Sejak tahun 2022, kami menggunakan aplikasi tersebut untuk pengelolaan manajemen di unit pendidikan yang ada di Yayasan Al-Hikmah Bandar Lampung. Seperti unit pendidikan yang ada di pondok pesantren, yang ada di diniyah, madrasah diniyah, yang ada di sekolah, juga yang ada pada pengembangan diri atau ekstrakurikuler yang ada di Yayasan Al-Hikmah Bandar Lampung. Aplikasi tersebut sangat membantu memudahkan para pengelola untuk memantau keaktifan dari para dewan guru untuk mengarsipkan daripada data-data yang penting yang harus disimpan dan dievaluasi pada setiap bulannya. Rekapan yang rapi dan lengkap tentu menjadi prioritas daripada digital teknologi perkasa dengan aplikasinya pesantren Smart Digital. Maka dari itu saya akan sedikit berbagi kisah, berbagi cerita kepada semua pondok pesantren yang ada khususnya di Provinsi Lampung dan umumnya di seluruh Indonesia, seperti apa pengelolaan pondok pesantren menggunakan pesantren Smart Digital. Untuk itu, simak video ini dengan seksama. Oke, baiklah, di sini saya akan memberitahukan kepada seluruh pondok pesantren bagaimana apa yang saya dapatkan dari bermitra dengan pesantren Smart Digital. Yang pertama, saya mendapatkan PSB atau PPDB, penerimaan santri baru, seperti saya contohkan di pondok pesantren Al-Hikmah. Kita ketik saja di Google, ada www.alhikmah.bdl alhikmahbdl.id. Lalu kita akan diarahkan ke website Al-Hikmah. Kemudian pendaftaran santri baru, langsung masukkan di sini nama lengkap, unit pendidikan, semua data dan foto yang di sini, dan terutama data yang record di sini sudah sesuai dengan data yang digunakan untuk upload di emis atau upload di dashboard yayasan untuk melengkapi data di Al-Hikmah Bandar Lampung. Lalu proses registrasi. Oke, selanjutnya di sini saya diberikan akses untuk masuk ke akun yayasan atau akun pusat, yang dimana di sini difasilitasi dengan bank data yang sangat lengkap, dari mulai basis data yang berisi unit pendidikan. Seperti contoh di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung memiliki banyak sekali unit pendidikan. Kemudian data santri secara lengkap, data kamar, yang dimana di kamar sesuai dengan kapasitas yang ada. Kemudian data pegawai, kemudian untuk fitur PBSB dan data alumni, itu yang sangat penting untuk diarsipkan oleh semua pondok pesantren. Lalu dalam keuangan, pada keuangan ada pos akun yang mana untuk wali santri membayar SPP melalui aplikasi dengan jumlah yang sudah ditentukan di dalamnya. Tentu itu akan sangat memudahkan wali santri dalam membayar SPP. Kemudian ada tabungan santri, yang ini nanti hubungannya adalah dengan kartu jajan anak. Pada tabungan santri ini, kita akan diberikan akses untuk mengisi uang daripada jajan anak yang berbasis kartu. Nah, ini nanti akan terhubung ke aplikasi dari orang tuanya untuk melihat jajan tiap harinya, dan juga ini terhubung ke kartu anaknya untuk melihat semua data riwayat anaknya. Dan kemudian di sini ada artikel, lalu ada link YouTube yang terhubung ke aplikasi wali santri,
lalu kita bisa broadcast pesan yang di aplikasi Wali Santri. Lalu yang paling penting adalah di laporan. Di laporan ini sangat lengkap, mulai dari tabungan, mutasi setiap hari, saldo tabungan pegawai, mutasi tabungan pegawai. Bahkan di sini kita bisa melihat rekap absensi pengajar, juga bisa melihat riwayat absensi pegawai. Kita bisa melihat rekap absen santri, riwayat pelanggaran anak, rekap poin pelanggaran, riwayat izin, dan semua fitur yang sudah ada secara lengkap untuk pengelola yayasan dapat melihat apapun yang ada di Yayasan Al-Hikmah Bandar Lampung. Dan tentunya kegiatan sehari-hari daripada santri, kegiatan sehari-hari daripada pegawai semuanya kerekod dan dapat dilihat oleh pengelola yang ada di Yayasan Al-Hikmah Bandar Lampung. Kemudian kita juga diberikan akun unit. Saya contohkan, saya keluar daripada akun yayasan, lalu saya diberikan akses untuk akun unit. Apa fungsi dari akun unit? Untuk melihat daftar kelas yang ada di unit tersebut. Seperti saya berikan contoh, Camber A atau kelas yang ada di pondok, semua ada di sini. Terus kemudian di akun unit ini, itu bisa melihat kita bisa menginput mata pelajaran yang ada. Misal di pondok hanya muhafadzah dan murojaah, atau di sekolah lebih lengkap lagi, atau di dunia lebih lengkap lagi. Jadwal pelajaran yang ada, kita bisa menginput jadwal pelajaran, misal Al-Ittihad lantai 3, di mana Ustadznya Muhammad Jamal. Itu nanti Ustadz ini akan diberikan aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran, mengabsensi, menginput data anak, dan lain-lain yang itu nanti terintegrasi kepada aplikasi wali santrinya. Kita bisa menginput kitabnya, lalu kita bisa melihat rekap daripada absen anaknya. Seperti contoh presensi santri di sini, tanggal 14, kita bisa lihat yang masuk berapa, yang alfa berapa, yang izin berapa. Jadi kepala pondok pesantren atau lurah pondok pesantren itu bisa melihat sehari ini itu ada berapa total santri yang izin, ada berapa total santri yang alfa nggak ngaji, dan kelasnya siapa, pengajarnya siapa, bisa memantau tiap jadwal, bisa setiap hari, bahkan kita bisa mengambil rekap bulanan. Supaya lebih lengkap lagi bisa juga kita cek per kelasnya. Jadi akun unit yang diberikan oleh pesantren Smart Digital itu lebih fokus kepada akademik yang ada di lembaga atau unit tersebut. Seperti menginput mata pelajaran, menginput jadwal pelajaran, menginput kitab yang mau diajarkan, melihat absensi santri dan gurunya setiap hari masuk atau tidak, memantau absensi anak real time setiap hari, mengelola hafalan anak seperti tahfidz, materi kitab, melihat pelanggaran anak, juga terkait dengan perizinan santri. Yang mana hal ini sangat membantu sekali untuk kepala bagian pendidikan untuk mengelola akademik yang ada di unitnya masing-masing. Seperti yang saya contohkan, satu adalah presensi santri yang mana real time untuk hari ini, siapa saja guru yang berangkat, siapa yang tidak berangkat, berapa murid yang berangkat, yang tidak berangkat, semua terekap secara langsung dan memudahkan kepala madrasah atau kepala pesantren untuk memantau keaktifan daripada kegiatan belajar mengajar yang ada di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Kemudian semua data yang diinput di unit pendidikan ini secara otomatis masuk melalui aplikasi yang digunakan oleh Dewan Pengajar. Nanti akan saya beritahu cara untuk menggunakan aplikasi dari pegawai sebagai contoh, yang mana itu akan otomatis masuk ke dalam
data yang ada di unit pendidikan dan terkirim ke aplikasi yang dimiliki oleh wali santri. Oke, dan kami di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung diberikan 3 aplikasi untuk mengelola pesantren smart digital yang diterapkan di Al-Hikmah Bandar Lampung. Yang pertama adalah aplikasi Wali Santri. Di aplikasi Wali Santri ini kita diberikan fitur yang sangat banyak seperti kita melihat notifikasi yang ada. Ini di paling bawah saya jelaskan ada beranda, yang mana di beranda itu ada hafalan anak. Kita mengecek hafalan anak kita, riwayat hafalan anak kita. Kemudian kita diberi fitur ada absensi untuk melihat berapa kali anak kita tidak berangkat mengaji di pondok pesantren. Kita diberikan fitur prestasi. Ada juga pelanggaran apa yang dilakukan anak saya ketika berada di pondok pesantren. Lalu diberikan juga ada di situ fitur rapot digital, tanya ustadz, dan ubudiyah harian. Kemudian dalam fitur pembayaran kita juga diberikan informasi terkait SPP daripada anak kita. Seperti yang saya lihatkan ini, pada bulan Juli, Agustus, September kita sudah membayar semua. Itu wali santri dapat memantau dan membayar langsung melalui aplikasi. Lalu kemudian untuk uang saku anak, ini yang terhubung ke dalam kartu jajan anak seperti ini, yang saya contohkan kartu jajan seperti ini. Ini kartu jajan yang dipegang anak di pondok pesantren, dan ketika anak mentransaksikan ini di warung mitra, maka itu akan langsung terhubung ke aplikasi yang dimiliki oleh wali santri, sehingga wali santri dapat memantau jajan anak dalam setiap harinya. Dan kita pun bisa melihat riwayat belanja dari anak kita, apa saja yang dibelanjakan oleh anak kita, seperti contoh misalnya perlengkapan mandi, belinya di mana, kapan, kita bisa mengetahui. Kita juga bisa mengisi saldo anak melalui aplikasi secara langsung, sehingga anak kita tidak kehabisan uang. Dan kita juga ada notifikasi, yang mana di notifikasi ini kita akan diberikan pengumuman-pengumuman, informasi apapun daripada Yayasan Al-Hikmah Bandar Lampung yang secara otomatis langsung masuk ke aplikasi wali santri tersebut. Dan hal ini sungguh bermanfaat sekali untuk pondok pesantren ataupun wali santri yang ada di pondok pesantren. Ada juga di situ YouTube, misal pondok pesantren streaming YouTube, itu langsung bisa masuk ke aplikasi wali santri, yang mana wali santri mendapatkan notif bahwa ada siaran langsung di pondok pesantren Al-Hikmah. Artikel, catatan kita yang kita ingin berikan kepada wali santri semua ada di aplikasi secara lengkap. Ini mempermudah sekali pemantauan daripada wali santri untuk anaknya yang berada di pondok pesantren. Dan tentunya dengan kerjasama antara wali santri, pengurus, para dewan guru, dan lainnya, insya Allah akan menjadi hal yang meningkatkan keberhasilan daripada anak kita di pondok pesantren. Gitu. Kemudian kita juga diberikan akses untuk pegawai, aplikasi pegawai. Aplikasi pegawai ini adalah aplikasi untuk para dewan guru, karyawan yang ada di Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung, yang berisi jadwal mengajar. Saya contohkan jadwal mengajarnya dalam seminggu, kemudian riwayat tabungannya, kemudian bisa dipakai untuk mengabsen anaknya ngaji. Nah, kemudian kita bisa ngisi jurnal harian di situ, artinya ngajar apa hari itu diinput oleh pegawai. Misalnya contoh pengurus pondok pesantren. Pengurus pondok pesantren seumpama dia bagian keamanan, maka dia akan diberikan akses untuk mengisi pelanggaran anak. Saya contohkan ada pelanggaran anak di sini, akan dicari anaknya, kemudian oke, dan ketika pelanggaran itu dikirim maka otomatis akan masuk ke aplikasi wali santri notifnya. Misalnya dari tahfidz atau
dewan guru yang mengajar yang membina hafalan Quran, dia akan mendapat fitur tahfidz, yang mana dalam fitur tahfidz ini dia bisa menginput anak yang setoran hafalan ke dia saat itu, dan otomatis data itu akan terkirim ke laporan wali santri saat itu juga. Nah, kemudian untuk poskestren atau kesehatan yang ada di pondok pesantren juga akan diberikan fitur kesehatan, yang mana ketika ada anak sakit bisa diisi di dalamnya, dan kemudian laporan itu akan langsung terkirim otomatis ke wali santri, seperti anaknya sakit apa, gejalanya apa, ditindakannya apa, dan segala macam. Artinya di aplikasi pegawai ini pun dipakai untuk ngabsen anak ketika mengaji. Ketika anak mengaji, dia menyetorkan hafalannya, dia menyetorkan kitabnya, semua akan diinput oleh pengajar. Mengabsen anak menjadi lebih mudah, mengabsen anak menjadi lebih gampang. Kemudian semua absensi yang ada itu terintegrasi dan masuk ke wali santri. Begitu. Dan kita juga diberi akses untuk aplikasi mitra usaha, yang dimana aplikasi ini dipegang atau dimiliki oleh warung-warung yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Cara jajan yang ada cukup mudah dan keamanan untuk kartu anak pun tinggi. Seperti saya contohkan di kantin, maka ketika ada anak yang jajan, kita cukup masukkan nominal, misalnya Rp1, kemudian kita barcode-kan kartu anak, kita barcode, maka akan langsung muncul siapa pemilik kartu ini. Dan kalau memang benar langsung dikonfirmasi dan anak suruh untuk memasukkan PIN, hal ini akan sangat menjaga keamanan daripada uang anak di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Dan hal itu terbukti bisa menjadi problem solving terhadap banyaknya anak yang kehilangan uang, bukan banyak ya, adanya anak kehilangan uang, itu terselesaikan dengan uang cashless ini. Dan aplikasi ini pun dibatasi per satu anak hanya bisa jajan 15.000 dalam satu hari, atau dibatasi sesuai dengan kesepakatan daripada wali santri. Misal wali santri sepakat 20.000, maka bisa dibatasi dengan bisa dibatasi di aplikasi 20.000 per hari. Kita juga bisa melihat di sini ada riwayat belanja, riwayat daripada pemakaian aplikasi warung yang ada, siapa saja yang beli. Di sini lengkap sekali terdata dan bisa diajukan ke yayasan untuk kita ambil uangnya di sana. Hal ini sangat efektif dan ini sangat bermanfaat untuk anak-anak agar tidak kehilangan uang, jajannya terpantau. Semua yang dilakukan pada aplikasi ini untuk anak jajan, laporan penggunaan jajan anak semuanya ternotifikasi di wali santri. Saya contohkan, misal anak itu transaksi dengan jumlah yang lebih dalam satu hari. Oke, saya contohkan, misal saya belanja 15.000 lalu kemudian bayar, lalu saya barcode aplikasinya, kemudian saya barcode. Nah, ketika saya bayar, di sini ada notif saldo santri tidak mencukupi, maka otomatis ini akan masuk ke notifikasi HP wali santri. Jadi Muhammad Mahfud Nasir gagal belanja sebesar 15.000. Ini akan langsung sangat membantu orang tua dalam memantau keuangan jajan anaknya. Berapapun yang dilakukan, berapapun pengeluaran daripada kartu anak yang melalui aplikasi warung atau mitra usaha ini, semua akan ternotifikasi di aplikasi wali santri. Kemudian jika ada santri yang mau melakukan cek saldo, ganti PIN, mau mengetahui jadwal pelajaran dia, mau mengetahui absensi dia, mau mengetahui transaksi harian dia secara real time, atau mengetahui transaksi hari yang kemarin-kemarin, maka santri tersebut cukup datang ke gerai pusat informasi terpadu yang telah disediakan oleh pesantren Smart Digital.
Layanan ini bersifat self-service, jadi santri melakukan checking sendiri dengan cukup scan barcode dan memasukkan PIN-nya, maka semua data yang ada itu akan muncul. Dengan ini santri tetap bisa memantau kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari hanya dengan melalui kartu santrinya. Jadi bukan hanya satu fungsi sebagai untuk cashless untuk melaksanakan transaksi jajan, melainkan kartu tersebut juga itu bisa digunakan untuk mengecek data dia yang itu sama dengan data yang masuk atau terinput di data wali santri, sehingga hal itu membuat anak menjadi tahu, oh jangan sampai saya ada informasi yang membuat orang tua saya memarahi saya atau membuat orang tua saya jadi kecewa dengan saya. Maka memicu motivasi anak untuk selalu membuat jejak rekam bagus selama dia di pesantren. Itu salah satu fungsi dari kartu yang dipakai oleh santri, begitu. Baik, mungkin itu sebagian kecil saja yang dapat saya ceritakan kepada pondok pesantren seluruhnya. Banyak sekali hal yang tidak bisa saya ceritakan, banyak sekali hal yang tidak bisa saya sampaikan saat ini karena saking banyaknya kemanfaatan daripada fitur yang diberikan oleh PSD kepada kami. Memang PSD saya rasa dan saya sangat merasakan menjadi problem solving masalah kami yang ada di pesantren Al-Hikmah. Seperti administrasi daripada absensi anak-anak yang kertas gampang hilang, biasanya di kelas ditinggal sehingga hilang, sekarang sudah tidak ada lagi masalah seperti itu karena semua by aplikasi yang langsung terinput ke dashboard, bisa kita download kapan saja dan data itu tidak pernah hilang. Dan kami merasakan kemanfaatan yang sangat banyak, seperti anak yang gampang keluar, jajan tidak terkontrol kemanapun warung yang dia mau, sehingga saat ini menggunakan cashless, kartu seperti yang saya tunjukkan tadi, anak hanya akan jajan di tempat yang kita sediakan, yang sudah kita cek kesehatan dari makanan yang dibeli, dan dia tidak akan membeli barang-barang yang menjadi pelanggaran di pondok pesantren seperti rokok dan yang lainnya, karena memang warung yang kerjasama itu dilarang menjual hal itu, sehingga anak tidak bisa membelinya, dia tidak memegang uang tunai, dan uang tunai menjadi larangan di pondok pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung. Baik, itu hanya sedikit yang bisa saya ceritakan dan saya bagi ke kawan-kawan semua. Untuk yang minat untuk gabung bermitra dengan pesantren Smart Digital, mungkin bisa langsung hubungi PT Digitek Prakarsa Pesantren Smart Digital yang ada di Provinsi Lampung atau di luar Lampung, dimanapun bisa menghubungi melewati nomor yang nanti akan diberikan oleh pihak aplikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.